gitu. Jadi malam hari ini bicara dengan mindset, kita santai aja ya. Sebetulnya saya ada slide ya, tapi nggak usah pakai slide, biar lebih santai aja. Gitu. Kita bicara mindset bisnis ini penting, penting sekali. Apalagi pertama kali ini kita di awal kita bicara tentang mindset. Mindset itu kan pola pola pikir apa pola sikap? Kita bisa diskusi nggak ya? Apa bedanya pola pikir sama pola sikap ya? Atau sama aja? Mindset. Mindset itu biasanya kita bicara tentang mentalitas juga, bicara hal-hal yang masih di dalam mimpi, bicara tentang hal yang belum terjadi, gitu ya. Mindset itu penting. Misalnya kalau kita akan menjadi pebisnis, ya, misalnya orang itu biasanya ada mindset-mindset yang kadang salah gitu kan. Ya, oh bisnis itu susah, oh bisnis itu jualan. Banyak sekali mindset-mindset bisnis itu gitu kan. Banyak hal yang kadang-kadang belum terjadi, itu menjadi penghalang, terutama adalah mindset-mindset yang negatif. Ya, bagaimana jika? Nah, jika apa? Nah, jika ini kadang-kadang menjadi penghalang kalau sifatnya negatif. What if? Bagaimana jika? Kalau nanti belum berbisnis sudah bicara bagaimana jika bangkrut ya? Dijalanin aja belum. Bagaimana jika bangkrut ya? Ya nggak? Ada nggak yang begitu ya? Terus ada juga yang begini. Bagaimana jika uh, rugi ya? Nah, belum berbisnis sudah takut rugi gitu. Atau gini, kita sudah berdagang, kita sudah berbisnis berdagang ya. Itu sudah ada sendiri sih. Beda antara bisnis dan berdagang juga beda juga. Ini sudah jualan. Wah, nanti saya takut rugi. Apalagi belum berbisnis, apalagi baru merintis, takut rugi. Untung aja belum sudah takut rugi. Saya kok ketawa sendiri ya. Jadi santai ya teman-teman ya. Kita discuss aja. Ada yang takut miskin. Kita belum kaya. Takut miskin. Takut miskin kan kaya. Terus takut jatuh miskin. Nah ini miskin loh. Kaya loh belum sudah takut miskin gitu. Apalagi bisnis belum dijalankan gitu. Teman-teman, ya Masya Allah ya. Jadi santai aja. Karena mindset ini nggak bisa dipaksakan. Karena bicara tentang pola pikir, mentalitas kita yang harus kita benarkan di dalam berbisnis ini. Gitu. Jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan, eh, terutama ketakutannya negatif, tadi takut bangkrut, ya, ya padahal bisnis belum dijalankan, takut rugi, ya, untung untung belum sudah takut rugi, ya, takut miskin, ya, belum belum kaya sudah takut miskin, gitu kan, gitu Masya Allah, ya. Nah, teman-teman, mental atau mindset itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan loh ya, oleh lingkungan ya. Sekarang coba cek ya, ayo kita cek teman-teman, ini penting gitu loh. Karena saya tuh suka gemes gitu loh sama teman-teman yang, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Eh, apa ya, jangkauan mainnya itu saja gitu loh. Grupnya ya itu saja gitu. Mohon maaf, karena apa? Mental, mindset itu tergantung lingkungan loh. Coba sekarang kita cek. Pertama, coba kita list ya orang-orang terdekat kita. Cari misalnya 20 atau 10 orang yang dekat dengan kita dan sering keluar masuk ide-ide pemikiran, diskusi dan sangat dekat dengan kita. Kita list ya. Jadikan 20 dan kita kerucut jadi 10. Kita kerucut jadi 5 misalnya. Kita kerucut jadi 5. Kemudian akan kita temukan model seperti apa sih teman dekat kita itu. Kalau kita bicara bisnis,
Ternyata yang mempengaruhi pertama adalah teman dekat itu, misalnya modelnya ternyata karena kita pebisnis, ternyata teman ini bukan, mohon maaf ya, ini bukan berarti pilih-pilih teman, enggak, ini bicara tentang bisnis. Ternyata orang yang selalu mempengaruhi kita, yang ada di hidup kita adalah, oh ternyata bukan pebisnis, oh ternyata pemikirannya jauh dengan wirausaha, ya kan? Atau dalam segi, mohon maaf, misalnya dari segi bisnis pun ternyata, oh biasa-biasa aja dan lain-lain. Nah, orang dekat ini mempengaruhi kita, teman-teman. Kalau kita sudah biasa bergaul, berdiskusi, bersama-sama dengan orang hebat, ya, usaha sukses gitu kan, maka insya Allah kita akan dapat pengaruhnya. Mohon maaf, sekali lagi ini bukan pilih-pilih teman, enggak. Kita bergaul kepada siapa saja kita bergaul. Tapi di dalam berbisnis, kita juga harus lihat-lihat siapa teman diskusi kita, siapa yang kita contoh, siapa dalam berbisnis. Ngaruh. Kalau kita hanya di dalam grup kita sendiri, itu saja. Nggak punya teman lain di luaran sana yang luar biasa, hebat gitu ya. Maka mindset kita, otak kita, pikiran kita, ya itu saja. Makanya ada yang bilang gitu, main nosing waduh, nah gitu kan. Pernah nggak dengar gitu? Mainmu kurang jauh. Sering, Coach. Iya kan? Mainmu kurang jauh, kopimu kurang pahit, tidurmu kurang malam. Itu adalah kode bahwa, oh ternyata kita belum ada apa-apanya, maka kita harus banyak belajar, harus banyak berpengalaman, harus banyak bergaul dengan banyak orang yang di luar sana yang luar biasa. Teman-teman coba ya di grup itu, kadang mohon maaf ya kan, di grup itu kadang-kadang kita itu mohon maaf tanda kutip itu kadang-kadang sampai hafal gitu ya, sampai gimana ya, yang di-share di grup itu kita kan sudah tahu ya jualan kita masing-masing ya. Mohon maaf nih, tiap hari nge-share aja itu sampai kita nek gitu loh. Mohon maaf tuh. Ya kita lagi kan, kita lagi kan. Kita sudah tahu, apalagi grup itu sampai 3 tahun, 4 tahun belum dibubarkan. Kita tahu gitu, itu saja gitu. Sedangkan di luar itu banyak sekali target market kita dan lain-lain yang harusnya kita ke sana gitu. Dalam segi belajar juga. Nah ya, benar ini ada komen dari Bu Yus ya, Bu Yusnita ya. Mainmu kurang jauh, tidurmu kurang malam, kopimu kurang pahit. Nah ini betul. Gitu. Ya. Nah, sekali lagi bahwa yang pertama bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi mental dan mindset kita. Dan lingkungan yang pertama yang mempengaruhi kita adalah orang-orang dekat kita. Cara mengaudit, cara mengevaluasi, apa ya bahasanya, teman-teman dekat kita ada buatkan list, kita kerucutkan mana yang sering berinteraksi dengan kita, maka itulah yang biasanya mempengaruhi pola pikir kita. Kalau kita sering bicara, sering bergaul dengan orang yang pesimis, maka kita bisa jadi tidak heran kalau kita juga pesimis. Ya, gitu. Jadi, ayo kita kalau mau berkembang, ayo kita lihat teman-teman dekat kita. Bukan berarti pilih-pilih ya, tapi untuk mengembangkan bisnis kita. Ya. Karena bisnis tidak hanya sekedar pedagang. Ya. Gitu. Jadi kalau kita bergaul dengan orang-orang hebat, bisnis sukses, itu kita tahu bagaimana memanage bisnis mereka, itu kita tahu. Bagaimana mereka memanage tim, ya. Bagaimana mereka memperlakukan customer, produk dia bagaimana, cara hidup mereka seperti apa, itu kita akan banyak belajar. Begitu namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, figur. Nah, figur
Yang kita figurkan ini selama ini siapa? Kalau di rumah tentu biasanya kan orang tua, ya, ayah, ibu gitu kan. Itu figur. Figur itu mengaruhi ustadz kita, itu mengaruhi mindset juga. Mindset kita terpengaruh dari figur kita. Jadi kalau kita terbiasa misalnya follow atau subscribe artis-artis, ya, maka artis-artis itu figur kita. Kalau di reel Instagram atau di Facebook atau di media sosial, kita sering lihat, subscribe, mengikuti tentang motivasi bisnis, maka itu juga ngaruh. Ya, ada pembicara-pembicara hebat di banyak media sosial, coach-coach yang luar biasa. Saya aja masih sering gitu, ya kadang-kadang mau tidur dengerin mereka, masya Allah banyak insight, ya. Dan itu ngaruhi kita. Kalau itu, apalagi kalau sudah kita figurkan dan kita salah figur, ya nggak berkembang bisnis kita. Sekali lagi ini bicara tentang bisnis, ya. Jadi kalau kita pebisnis dan ingin maju, ingin sukses, maka figur yang kita pilih harus sesuai dengan ya, kita. Untuk apa? Kemajuan bisnis kita. Kita subscribe to coach-coach yang hebat. Kita dengarkan pesan-pesan mereka, ilmu-ilmu mereka, ya, apa tips-tips mereka bagaimana membangun bisnis. Ini penting. Jangan, mohon maaf, jangan hanya itu lagi. Ya tadi sampai bosen kita dapat promo iklan itu kan sudah tahu gitu. Sudah tahu. Nanti insya Allah kalau butuh tinggal hubungi kan udah tahu. Tapi ayo kita keluar juga. Jangan keluar grup, maksudnya cari juga grup lain gitu maksudnya. Ya jangan keluar grup. Gitu ya. Gitu tuh. Jadi ayo kita membuka diri, ya, kemudian main lebih jauh, ya, tapi jangan dimaknai bola nggak pulang-pulang kayak Bang Toib, enggak ya. Ini maksudnya bahwa kita itu serba kurang. Posisi apapun kita di sekarang ini, sehebat apapun kita saat ini pasti kurang gitu. Sudah pinter, wah ya masih banyak orang lebih pinter ya. Ada yang ngaku oh, sudah sukses, ada orang yang lebih sukses, gitu, gitu. Makanya orang hebat itu orang yang tidak berhenti belajar dan juga mengajarkannya. Itu luar biasa, begitu kan. Ya, jadi apa teman-teman tadi pertama yang mengotori mindset kita pertama adalah orang dekat. Makanya kalau orang dekat kita pesimis, oh, jangan nanti rugi. Nanti rugi. Untung aja belum masih sudah takut rugi. Nanti takut miskin. Kaya lo belum, kok takut miskin? Kan harusnya kaya dulu baru takut jatuh miskin kan. Bisnis juga belum dijalankan. Ya, belum besar udah takut miskin. Takut rugi tadi belum, takut bangkrut ya. Ya itu nanti ya. Nah, itu kata mindset untuk berbisnis itu kadang-kadang banyak hal yang negatif kemudian kita sehingga mundur untuk menjalankannya. Nah, pertama adalah yang ngaruh orang dekat, kedua figur, ketiga adalah kebiasaan atau tindakan yang diulang-ulang, repetisi ya, repetisi itu menjadi mindset kita, mengaruhi mindset kita. Misalnya kalau kita sering ngomong hal negatif, terulang-ulang, wah kayak bisnis itu susah, bisnis itu harus pakai modal, bisnis itu modalnya besar, susah bisnis itu, tidak semua orang, ya beneran susah. Itu loh teman-teman. Jadi, apalagi kita omong-omongkan, gimana bang bisnisnya? Asal jalan mas. Ya asal jalan juga kalau kita ketemu orang asal jalan gitu ya. Ya asal-asal jalan juga. Bisnis itu tidak hanya sekedar asal jalan bisnis itu. Ya. Jadi hal-hal kata-kata yang kita ulang-ulang, sesuatu yang kita dengar berulang-ulang itu menjadi
mindset kita. Nah, kalau yang kita ulang-ulang itu positif, Masya Allah itu bisa menjadi energi positif dalam membangun mental kita. Gitu. Nah, kemudian yang keempat, bacaan kita, teman-teman. Nah, loh, coach saya nggak pernah baca kok. Ya maksudnya baca buku, maksudnya bukan baca menu di resto, bukan gitu ya. Atau menu-menu di HP, bukan begitu ya. Maksudnya belajar. Bacaan kita apa? Termasuk tontonan kita apa? Bahkan mungkin musik kita apa, itu ngaruh, teman-teman. Kalau kita sering baca novel silat, ya itu dulu kalau zaman saya itu saya suka baca misalnya novel Asmarawan S. Kopingho. Wah, itu. Ada yang tahu nggak ini? Zaman, oh ya saya malu nih, saya udah tua berarti. Itu tentang silat ya. Nah, pendekar, satria begitu. Nah, itu bisa jadi mindsetnya, bahkan tidur mimpinya tentang bagaimana jadi pahlawan, silat, menjadi apa, pembela kebenaran dan lain-lain begitu, bisa jadi gitu. Tapi kalau yang kita tonton, yang baca mungkin film India, ya mungkin ya bukan nggak bagus ya, justru mungkin orangnya lebih romantis, bisa jadi. Gitu ya, ada nangisnya, ada ketawanya gitu kan, gitu ya. Musik juga ngaruh ya, teman-teman. Jadi apa yang kita baca sih, ayo kita evaluasi hari ini apa sih yang sudah kita tamatkan, bacaan apa di koleksi perpus kita di rumah, itu apa saja ada buku-bukunya. Nah, kalau kita terjun di bisnis ya harusnya dipenuhi dengan buku-buku bisnis, strategi bisnis, betul nggak? Mohon maaf, tidak hanya tentang buku-buku agama, itu penting juga, tapi karena kita berbisnis juga harus dilengkapi juga tentang buku bisnis, ya begitu. Ya itu ngaruh. Itu yang untuk slide pertama, slide pertama tentang apa sih yang mengaruhi mental mindset kita itu, termasuk tadi teman kita. Coba kalau kita kayak begini kan asik ya, punya teman sama-sama pengusaha, tapi yang aktif ya, yang produktif. Kalau punya teman di grup tapi nggak pernah ada kegiatan, nggak pernah ada webinar, nggak ada sharing-sharing, ya sama juga, nggak dapat apa-apa, gitu ya. Insya Allah sedikit apapun kalau ada kegiatan ini, insya Allah walaupun tidak 100%, mungkin 60%, 50%, 30%, bahkan 20% insight yang didapat itu luar biasa. Gitu. Nah itu ya, kira-kira itu ya teman-teman. Itu tentang mindset. Nah, gini, mindset pebisnis itu beda dengan mindsetnya pedagang, teman-teman. Ayo, ya kan? Kalau pedagang itu biasanya berbisnisnya itu cari keuntungan jangka pendek. Yang dipikir itu hari ini, bagaimana hari ini saya bisa ngomset, bagaimana hari ini saya tidak tekor, bagaimana hari ini saya punya keuntungan. Gitu. Tapi kalau berbisnis itu mikir hari esok lebih panjang, ya. Jadi bagaimana bisnis, kalau bisnis saya nanti 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kira-kira jadi seperti apa? Produk atau karya apa yang bisa dibanggakan oleh perusahaan ini 10 tahun ke depan, 20 tahun yang ke depan? Itu bisnis. Tidak hanya sekedar, bukan hanya jualannya, sales, marketing tok, tapi semua dipikirkan. Mulai dari produk, bagaimana cara memasarkan, bagaimana melayani pelanggan, ya, after sale-nya seperti apa, terus manajemennya bagaimana, struktur organisasinya seperti apa, bahkan harus bicara tentang vision-nya bagaimana, mission-nya seperti apa.
Gitu. Karena banyak dari kita belum punya visi. Ada nggak di sini yang sudah punya visi dari perusahaannya? Karena petugas dari pebisnis adalah bagaimana memastikan visi itu bisa, alhamdulillah, bisa dicapai. Yaitu indikatornya adalah on the track ya dalam melakukan setiap aktivitas untuk menuju visi. Visi kan biasanya jangka panjang. Karena yang membuat bisnis kita itu bertahan dan kuat dari segala tantangan itu adalah visi. Ya, visi itu kan bicara tentang apa sih yang kita perjuangkan gitu. Apa sih yang kita perjuangkan sehingga bisnis ini harus ada gitu. Tidak sekedar hobi bisnis itu. Sesuatu yang kita perjuangkan, hidup matinya bisnis ini harus diperjuangkan. Apa? Mungkin di dalamnya banyak orang yang harus bantu. Ada cita-cita yang diwujudkan misalnya untuk pemberdayaan, membantu umat dan lain-lainnya. Itu harus ada visi di sana. Nah, makanya kalau pedagang itu hanya bagaimana sekarang bisa untung, ya bisa menyisihkan uang selesai. Tapi kalau berbisnis jangka panjang, teman-teman. Ya, kalau bisa di masa tua itu bisnis tetap bisa dinikmati walaupun kita tidak bekerja secara rutin gitu. Gitu, harusnya begitu ya. Nah, yang kedua adalah misalnya tentang omset. Kalau pedagang itu bicara tentang omset biasanya. Nah, itu kan ini banyak para coach nyebut ya. Tapi kalau pebisnis itu bicara tentang aset, mikirkan aset gitu. Kalau kita hanya omsetnya berapa, jual laku berapa ya, tidak laku berapa, retur berapa, udah gitu. Kalau bisnis itu aset, apa yang harus saya ciptakan sehingga kita punya aset? Baik, termasuk aset digital ya, database itu, masya Allah luar biasa. Itu harus dipikirkan. Gini loh, bedanya pebisnis sama dagang misalnya begini. Ketika ada orang beli, ketika kita orang datang closing, kemudian beli selesai. Bahkan datanya lo nggak dimintain nama WA-nya, namanya kadang-kadang nggak dikasih, nggak tahu tinggal di mana, apalagi WA-nya juga nggak. Ada pun kadang-kadang nggak dimanfaatkan. Tapi kalau berbisnis itu aset teman-teman. Satu database itu masa Allah luar biasa. Gitu. Misalnya, oh Mas Sunaji ya, nomor WA-nya berapa Pak? Ini ya betul nomor WA-nya ya, tinggal di mana? Dikolek, masuk list, jadilah database. Makanya nanti ada namanya list building ya. Ada materi sendiri bagaimana membuat list building itu ada. Nanti bisa kita rawat itu, apakah nanti lewat WhatsApp ya. Kan sekarang lagi tren-tren ya WhatsApp marketing ya. Terus bisa pakai email ya, dan lain-lainnya. Database itu aset, salah satunya aset. Nah, itu tadi. Jadi aset ya banyak. Salah yang sekarang lagi tren adalah aset digital. Ya, ada teman-teman saya dulu sering ngisi itu banyak pertanyaan-pertanyaan begini, terutama saat-saat awal-awal pandemi. Ketika pandemi banyak yang bangkrut, ganti bisnis, gitu kan? Akhirnya yang dulu mungkin sampai bisnis 10 tahun, berdagang 10 tahun, bahkan ada yang 15 tahun, begitu dia merubah bisnisnya karena nggak punya data customer yang 20 tahun selama ini mondar-mandir di warungnya, di tokonya, maka dia mulai dari nol, teman-teman. Iya kan? Sangat tragis kan? Bayangkan, ya, pelanggan yang sudah ada sekitar 10 tahun, 20 tahun, begitu kita pindah toko, pindah alamat, pindah bisnis, mereka nggak tahu apa-apa. Mereka mungkin juga kebingungan, di mana ya toko kemarin ya. Begitu saya datang kok sudah nggak ada. Coba kalau kita punya database-nya, kemudian kita broadcast. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu sekalian pelanggan yang terhormat. Karena suatu hal, ya karena COVID, kami terpaksa pindah kantor di sini-sini. Loh kan selesai ada urusan. Oh, semua akan bilang, oh ternyata pindah kantor. Atau
karena satu hal ya, karena pandemi, kami akhirnya merubah bisnis kami, Pak. Sekarang saya menyediakan masker, obat-obat kesehatan. Nah, akhirnya tertahu sekali broadcast, sekali email. Nah, kalau kita nggak malah peduli tentang database itu, orang yang selama ini datang menyerahkan dirinya ke toko atau kantor kita, nggak kita apa-apain gitu. Kemudian begitu kita pindah, hanya ada, ya Allah, kemarin mana, ya, gimana cara menghubungi mereka kan gitu. Nah, inilah salah satu kemarin yang banyak terjadi di teman-teman. Jadi mereka mulai dari nol lagi, merintis lagi, dan lain-lainnya. Inilah pentingnya database. Nah, itu juga aset. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir, perbedaan pedagang dan bisnis. Bisnis itu begini, soal tim misalnya. Biasanya kalau pedagang enaknya dikerjakan sendiri, semua dikerjakan sendiri. Makanya disebut sering sering nama trennya sebagai Superman. Tapi kalau pebisnis super tim, gitu. Jadi kalau masih pedagang dikerjakan sendiri, semua dikerjakan sendiri. Tapi kalau bisnis itu sudah mulai ada tim, sudah mulai memikirkan tim, karena yang dipikirkan sudah banyak besar, masa depan yang cita-cita yang diinginkan itu tidak bisa kemudian kita buat sendiri, harus ada tim yang membantu kita, ya, yang mensupport kita, gitu. Ya, makanya bedanya itu, yang satu dari Superman, satunya super tim. Begitu teman-teman. Nah, seolah ya ini pesertanya juga mulai berdatangan ya, semakin malamnya. Sekarang 22. Nah, teman-teman, sampai apa? Sampai ini maksudnya. Sampai apa yang sampaikan ini mungkin ada pertanyaan enggak? Biar mengalir ya. Ya, jangan sampai nanti eh, ini hanya versi saya, ternyata nggak dibutuhkan sama teman-teman. Nah, kita diskusi aja gimana, Teh? Ya, Gitu. sambil berjalan materi yang luar biasa tadi dari Coach Alim, buat teman-teman yang baru join, selamat datang dan terima kasih sudah meluangkan waktunya dan ikut belajar bersama gitu ya. Silahkan teman-teman yang punya pertanyaan boleh langsung aja. Ya, Biasanya sih ada kalau saya kelas online tuh ada raise your hand gitu. iya. Boleh raise your hand Ngacung, atau boleh langsung. ngacung ya. Boleh langsung, boleh ini sekalian sambil saya cerita ya. Ya, terima kasih teman-teman yang baru hadir ya. Mudah-mudahan materi malam hari ini, webinar ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi teman-teman, kita bicara tentang mindset tadi. Mindset. Silakan nanti kalau ada yang bertanya dan lainnya ya. Nah, kalau pebisnis itu yang dipikirkan tidak hanya jualan saja loh, friend, gitu. Tentang operasional, tentang manajemennya seperti apa, ya, operasionalnya itu dari buka sampai tutup kantor atau tutup warung itu bagaimana, ketika orang datang bagaimana cara nyambutnya, ketika dikomplain bagaimana, ketika beli di tempat, dimakan di tempat sama dibungkus bagaimana, itu beda loh operasionalnya, ya. Beli pakai transfer sama beli cash, ya, sama pakai aplikasi beda lagi. Itu harus kita siapkan. Itu operasional dari A sampai Z, dari buka sampai tutupnya. Terus bicara tentang marketingnya, iklannya, ya, copywritingnya bagaimana kalau jualan itu, ya, iklannya di mana, ya, channel channel yang kita pakai untuk mengenalkan produk kita, brand kita di mana, bagaimana isi kontennya, loh, begitu loh teman-teman.
Ya. Kemudian kita bicara manajemennya, siapa leadernya, siapa owner, direkturnya, pelaksananya, manajernya siapa, ada manajer apa enggak, ada supervisor apa enggak, ya, leveling stafnya bagaimana, kalaupun masih dikerjakan sendiri, bagaimana mengatur semua fungsi tugas dari A sampai Z dari bisnis proses itu, begitu. Ya, silakan Pak Auf mau live ya. Nah, gitu. Nah, ini sambil saya baca ini ya, komen ini dari Bu Yunanistia ya. Ramadiani, kayaknya nggak asing nama ini ya. Mirip-mirip, tadi ada Yus, ini Yunanis ya. Tanya Mbak coach bisa, Anis. oh Mbak Mbak Anis Anis ya. ini. Kalau Iya, yang iya. tadi Bu Yusnita. Oh iya, betul, Ya. betul, betul. Mirip-mirip. Iya, mirip. Ya. Tanya coach, bisakah diberikan contoh menyusun visi dan misi yang tepat? Apa saja kata kuncinya? Wow. Nanti dijadwalkan aja. Saya punya satu materi yang mungkin 2 jam cukup lah ya untuk menyampaikan bagaimana membuat visi dan misi yang benar. Ternyata buat visi misi itu ada ilmunya. Kadang-kadang kita hanya comot di internet ya, sana sini itu kita edit gitu aja. Enggak, teman-teman. Ada standarnya. Kita hanya kalau comot di internet begitu aja tanpa ilmu, kadang-kadang kita mengevaluasi visi kita bingung. Ini sudah benar apa belum, nggak? Masih bingung. Itu salah satunya kalau tidak punya pegangan ya. Ya, jadi kalau kita tahu ilmunya, kita tahu oh ini kurang tepat visi kayak begini nih, harusnya begini-begini. Sehingga akhirnya begini, ketika ikut seminar atau ditanya gurunya atau pas ikut seminar, ayo sebutkan visimu. Nggak ada yang berani ngacung karena apa? Takut salah, nggak pede biasanya. Nah, orang yang buat visi yang tidak tahu ilmunya biasanya takut mengutarakannya, mempublikasikan atau takut salah gitu. Ya kan? Begitu, dan itu ada. Nah, tentu sepertinya harus dijadwalkan lagi lah, mungkin bulan September lah ya, kalau memang Siap. masih ada waktu gitu kan, tentang Insya bagaimana Allah selalu ada berpikir. waktu. Iya, betul. Jadi pertanyaan ini mas relevan, memang relevan. Jadi tapi kita masih bicara mindset ya, bukan ke teknis ya. Ini kan masuk ke materi teknis ini nanti. Begitu, visi misi, bahkan bikin value. Ini kan pernah nggak ada nggak yang sudah membuat value proposition, bagaimana membuat value suatu produk atau jasa, itu juga ada ilmunya. Kadang-kadang kita kan asal jual, ikuti tren, ini laku ikut, ikut jualan. Akhirnya kita bersaing dengan penjual lain yang punya produk yang serupa dan sejenis gitu. Karena apa? Tidak ada diferensiasi. Kita nggak bisa menciptakan value. Sehingga kalau dalam ilmu marketing dulu ada namanya red ocean strategi gitu kan. Jadi produk kita itu sudah banyak orang tahu, sudah orang punya gitu kan, kayak produk komoditas gitu kan. Gitu. Seharusnya kita punya value yang unik, yang berbeda dengan yang lain, dan itulah yang harus dipikirkan oleh business owner, yang dipikirkan oleh pebisnis gitu. Kalau pedagang tuh enggak, yang penting laku sekarang bagaimana, besok kalau sudah nggak tren pindah lagi produk lain. Nah gitu terus ganti-ganti gitu, sehingga capek gitu, capek. Ya, seperti itu. Jadi saya suka ya model kayak gini, kalau ada langsung tanya aja biar saya langsung respon ya. Jadi gitu teman-teman ya. Ya insya Allah nanti kalau untuk visi misi bisa lah disampaikan. Nanti satu jadwal lagi tentunya ya, nggak di sini. Ya, gitu. Teman-teman, kemudian apa yang harus dimiliki oleh pengusaha atau calon pengusaha dalam bisnis ini adalah harus yakin dan berpikir positif. Ya, harus kita tanamkan gitu dalam diri kita, selalu berpikir positif. Ya,
Jadi, karena kalau sudah kita mengambil keputusan untuk berbisnis, itu harus fight teman-teman. Jadi, di situ nggak mudah memang. Beda dengan hanya jualan gitu ya maksudnya. Sekali lagi ya, tadi kan berbeda antara berdagang sama berbisnis. Ada ilmunya gitu. Ada ilmunya. Cara bikin visi misi beda, cara bikin target penjualan. Kadang-kadang ada yang mengalir begitu saja tidak ada target penjualannya nggak. Yang penting laku berapa, omset berapa. Padahal di situ harus ngitung sebetulnya supaya kita nggak rugi itu berapa pieces sih, berapa unit yang harus terjual gitu. Kalau ngambil satu piecesnya misalnya untungnya 10.000, berarti berapa unit yang harus terjual dalam satu bulan. Itu ada caranya juga. Ya, kayak begitu. Jadi banyak ilmu yang harus kita pelajari. Nah, kalau sudah kita terjun dalamnya harus yakin dan berpikir positif. Seperti tadi, jangan negatif. Nah, nanti kalau bangkrut, nanti kalau rugi, ya, jangan begitu. Belum dimulai malah nggak mulai-mulai nanti ya. Jadi action dan action. Begitu. Oke. Kemudian, apalagi teman-teman? Fokus. Ya, harus fokus. Ya, jadi mindset bisnis yang harus Anda miliki itu teman-teman harus fokus terhadap apa? Terhadap tujuannya. Anda harus meluangkan waktu ya membangun bisnis ini ya. Untuk apa? Untuk fokus pikiran ya, rencana-rencana itu harus fokus tujuan kita bangun bisnis itu apa. Dan harus konsisten untuk dikembangkan. Jadi jangan kadang-kadang kita ini gini loh ya. Kalau punya tujuan, kita tuh akhirnya fight gitu. Kadang-kadang begini loh. Kalau kita nggak punya target tadi, saya tadi kan nyinggung target ya, target penjualan. Misalnya target penjualan sebulan itu misalnya 30 unit misalnya. Berarti rata-rata perharinya harus terjual satu gitu kan. Kalau nggak terjual satu, maka rugi. Nah, kalau tahu begitu, pasti akan dikejar teman-teman. Nah, masalahnya visi nggak ada, tujuan nggak ada, target nggak ada, sehingga kita kadang-kadang abai. Sehingga lebih asik nonton YouTube daripada belajar untuk meningkatkan omset. Ya. Terus lebih asik main-main ya dengan HP kita. Akhirnya rencana-rencana kerjaan-kerjaan yang harusnya kita kerjakan akhirnya terbengkalai. Lewat kalau sudah begitu. Nah, itu. Jadi fokus ya teman-teman, fokus ya. Fokus. Dan tadi optimis ya, positif, kemudian fokus. Jangan sampai nanti, wah kayaknya aku gini-gini aja. Itu berarti nggak yakin dan negatif tuh. Wah, kayaknya nggak bisa. Apalagi setelah webinar ini malah takut, wah bisnis itu kok tambah serem, malah nggak bisa, malah nggak dilakukan, wah lebih berat lagi nanti. Ya, dan karena kita harus yakin, kemudian fokus, dan pebisnis juga harus siap gagal. Kalau ya, bisnis itu gitu, siap gagal dan harus berani menanggung resiko. Ya, gitu. Itu penting ya. Itu makanya supaya kegagalan itu tidak terjadi, maka harus kita bikin itu syarat-syaratnya, kita bikin bisnis plan-nya, ya. Sudah buat nggak bisnis plan-nya? Ya. Bukan hanya marketing plan ya, beda loh ya. Marketing plan itu hanya jualnya lihat apa, gimana cara jualnya, target market kita siapa, itu aja. Tapi kalau bisnis plan itu lengkap teman-teman. Ya bicara targetnya kita siapa, segmen kita siapa, ya demografinya seperti apa. Kemudian bicara tentang value produk kita seperti apa, perbedaan kita, keunggulan kita dibanding dengan kompetitor apa. Jadi kita susun juga itu namanya bisnis plan. Ya, satu-satunya keunggulan dari produk saya misalnya dibanding dengan produk kompetitor itu apa? Kalau Anda tidak temukan, berat teman-teman. Pesaing semakin banyak. Gitu. Itu
Value proposition. Terus bicara lagi tentang channel distribusinya. Bagaimana calon customer itu menemukan produkku, produk saya, itu bagaimana caranya? Itu juga harus dituliskan, harus dibuat bisnis plan-nya. Apa lewat Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, atau Facebook Ads, Google Ads, dan lain-lainnya. Ya, sudah 3 ya tadi target marketnya, apa tadi? Value proposition-nya, kemudian channel-nya. Terus bicara apa lagi? Timnya. Siapa kemudian yang bisa mengerjakan ini dan harus ada apa saja di dalam tim saya itu? Apakah perlu seorang marketing? Apakah perlu seorang administrasi keuangan? Apakah perlu admin atau CS ya untuk melayani toko online yang menjawab toko online kita? Gitu. Nah, di dalam bisnis model Canvas, tim ini masuk key of resources, ya kan? Apa saja yang kita butuhkan untuk melaksanakan itu semua? Bicara key resources. Terus ada namanya key activities. Apa saja yang kita kerjakan untuk mencapai suatu target atau goal itu? Itu juga harus dirumuskan di situ. Itu pebisnis, friend. Kalau pedagang nggak usah, mohon maaf ya, tinggal yang penting trennya apa, laku berapa, udah kita kantongi berapa, kita simpan berapa, kita tabung berapa, selesai. Jadi kalau bisnis harus kita rancang itu. Apa saja yang kita lakukan? Siapa timnya, SDM-nya? Ya, begitu. Bahkan ada namanya key partner. Siapa partner atau orang yang sekiranya bisa membantu bisnisku? Bisnis kita itu siapa? Kalau kita bisnis kuliner misalnya, berarti partner kita contohnya misalnya apa? Misalnya food blogger, ya kan? YouTuber yang berkaitan dengan kuliner-kuliner, itu mitra-mitra kita, calon harus kita dekati. Jurnalis yang berhubungan dengan produk kita, itu key partner. Kita harus juga tahu. Setelah itu apalagi? Kompetitor kita siapa? Jangan katakan bahwa bisnis kita tidak ada kompetitor. Pasti ada kompetitor. Karena setiap bisnis yang dibuka hari ini, itu pasti sudah ada sebelumnya. Kita harus tahu kompetitor kita itu seperti apa. Produknya, keunggulannya apa saja. Variannya berapa banyak. Harganya seperti apa. Gimana timnya, mereka timnya seperti apa, tempatnya seperti apa. Nah, makanya perlu adanya audit kompetitor. Nah, kompetitor yang kita audit. Sehingga nanti kita evaluasi di kolom sebelah kanan ketahuan, oh ini yang lebih unggul dibanding kompetitor daripada saya. Oh ini yang lebih unggul kita daripada dia. Sehingga ada plus minusnya, yang plus kita akan atasi, kalau bisa kita lampaui sehingga kita lebih unggul dari mereka, ya. Yang plus kita pertahankan. Gitu. Kalau enggak, berat untuk bisa bertahan. Itu teman-teman. Ayo silakan, mungkin ada yang bertanya lagi. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu yang kira-kira ingin bertanya. Luar biasa ya. Banyak banget nih materi dari Coach Alim. Ada yang bertanya nih, Teh Nita. Apakah ada hubungannya passion dengan mindset? Dan saling mempengaruhi? Apakah saling mempengaruhi, Coach, dalam bisnis? Gitu. Jadi mungkin passionnya dalam, misalnya passionnya suka nulis, apakah bisnisnya juga harus tentang nulis gitu? Atau passionnya tentang fashion, maka bisnisnya apakah baiknya fashion kayak gitu? Ya. Ya. Ini sebenarnya agak berbeda ya, mindset sama passion ya. Kalau passion itu maksudnya bisnis apa sih yang cocok gitu. Kalau mindset itu pola pikirnya. Ya. Nah, kalau ditanya tentang apakah bisnis yang kita pilih itu
harus sesuai dengan passion kita. Kalau memang passion kita itu ternyata bernilai ekonomis dan bisa dibisniskan, maka itu lebih baik gitu. Karena apa? Kita bisa lebih mencintai dan lebih totalitas ya, karena itu hobi atau passion kita, kan begitu lah. Itu bagus, itu berarti anugerah lah. Gitu. Tapi tidak harus begitu. Tapi tidak harus begitu. Ya. Kalau semua pebisnis itu harus begitu, ya berapa orang yang bisnis sukses ya? Gitu. Hobinya mancing gitu kan, akhirnya bisnis pemancingan. Ya kalau memang bisa nggak masalah, itu bagus karena hobi gitu ya. Bisa nongkrong itu tempat pancingan tuh seharian itu nggak capek karena masih dengan passion dan itu menghasilkan, keren lah gitu. Tapi tidak harus begitu, karena apa? Skill itu kan bisa diciptakan, betul nggak? Potensi itu bisa diciptakan. Orang orang jual minyak kumis tidak harus berkumis ya kan. Orang yang jual alat fitness ya, alat kebugaran tidak harus berotot gitu kan, kayak binaraga gitu, enggak gitu. Tapi kalau memang ini teh, kalau memang sesuai ya bagus, malah malah harusnya malah cepat leadingnya, karena apa? Menikmati gitu ya. Tapi sekali lagi bahwa business owner tuh mindsetnya tidak dikerjakan sendiri loh ke depannya. Kalau di awal-awal boleh, masalah yang passion ownernya begitu nggak bisa memanage timnya ya sama aja nanti jatuh juga ya, berarti kan ujung-ujungnya tidak harus passion, tapi untuk memulai itu lebih baik memang gitu. Karena apa, nanti ada tim-tim yang bisa mengerjakan itu dan kita ajarkan, kita didik seperti itu gitu ya. Oke, saya kira itu ya. Ada lagi Bu Yunanistia. Ada Mbak Anis lagi. Mbak Anis ya. Audit coach, audit kompetitor itu yang dijadikan patokan kompetitor skala yang seperti apa? Kompetitor skala yang lebih besar sama atau bagaimana? Nah, ini terkait sama bisnis Canva ya. Mungkin nanti ada next session gitu ya. Kita bahas khusus tentang bisnis Canva, karena bisnis Canva ini menjadi salah satu materi penting gitu. Tapi boleh deh Coach Ali Ya, bisa boleh. spoiler dulu. Ada spoilernya ya. Iya. Oke, tapi sama saya tambahin lagi nih berkaitan dengan Tenita tadi. Artinya gini, tadi kan mindset itu dipengaruhi oleh apa? Figur, teman dekat, bacaan-bacaan ya, repetisi yang kita ulang-ulang, suatu yang kita ulang-ulang, ya enggak? Artinya passion itu ya bisa bertumbuh sesuai dengan apa yang selama ini dekat dengan kita gitu kan. Ya enggak? Gitu. Jadi bisa dibangun, tapi kalau bertumbuh dengan sendirinya itu biasanya dinamakan bakat dari lahir gitu kan, dari kecil gitu. Ya, jadi ada yang memang tumbuh dari awal, passionnya itu aku minat ke sini. Ada yang memang dibangun, dicari dan dipelajari. Makanya kadang-kadang orang itu lebih dekat, passionnya lebih dekat dengan orang-orang yang selama ini dekat dengan dia. Kalau misalnya bapaknya misalnya dokter, biasanya anaknya kita mesti sekolahnya kedokteran ya, walaupun tidak harus itu. Karena apa? Figur kan, ya gak? Mindsetnya juga mungkin sudah ditulang kalau dokter tuh enak. Nah, ya. Sekali nyuntik uangnya banyak, yang sakit pasiennya kita yang nerima uang. Nah itu jadi kan terbawa gitu kan. Itu deh. Jadi bisa tumbuh sendiri, namanya passion, namanya kayak hobi kayak gitu kan. Nguyurnya di mana? Nah gitu. Tapi ada bisa yang bisa dibangun, yang ditumbuhkan. Nah, kalau kita bicara profesional tuh itu dekatnya ditumbuhkan itu. Begitu. Bisa dipelajari dan lainnya. Nah sekarang Bu Yunanistia ya. Gini, kita coba lihat deh di sekitar kita. Nggak usah jauh-jauh dulu. Audit kompetitor, misalnya siapa yang saya buat contoh ya?
Yang bisnis fashion siapa? Kayak Teh Yuli deh, apa bisnisnya? Anu ya, digital ya? Yuli. Iya, Iya, saya jasa digital. digital. Digital Nah, ya mirip-mirip kayak Coach Alim digital tahu marketingnya. nggak cara lihat kompetitor? Pertama cari kompetitor yang terbesar di sekitar Anda. Nah, misalnya di Bali, siapa ya bisnis sejenis yang aku punya ini yang paling besar siapa? Harus bisa nyebutkan. Kalau di Bali belum nemu Coach. Ada yang mirip tapi dia lebih ke jasa website gitu. Kalau di Bali Oke, belum nemu. Kalau nggak di ada ya? luar Bali tahu Hmm. saya. Kalau di Segmennya luar juga, Bali saya tahu. iya segmen juga nggak di Bali aja kan ya? Ya, jadi Oh emang ya, berarti ya, klien saya kan emang hampir 70% itu luar Bali oke. justru. Iya, Ya, berarti cari, tidak harus di Bali. ya. Kompetitor terbesar yang menjadi perhatian kita itu siapa? Harus ada ditulis. Dan harus lebih dari satu. Paling tidak tiga. Karena apa? Supaya kita punya data gitu loh. Karena apa? Akan kita pelajari bagaimana dia cara mainnya, bagaimana produknya, seberapa cepat dia mendeliver produk itu kepada kliennya, timnya seberapa banyak, sehingga kita punya benchmark ya. Tahu kan benchmark ya? Pembanding, pembanding yang lebih tinggi ya dibanding bisnis kita. Dengan harapan kita bisa melampauinya, mencapai atau melampauinya gitu loh. Misalnya kalau kita buka toko fashion ya, Danita ya, kira-kira benchmarknya siapa? Saya bikin seperti toko fashion seperti apa sih, siapa sih, itu maksudnya. Supaya apa? Nggak ngelambiar. Nah, apa ngelambiar nih? Bahasa Jawa ya itu tidak Ngambang. ngambang ya, ngelambiar. Jadi ada benchmarknya kayak itu loh gitu. Kayak misalnya kalau toko kelontong, saya ingin kayak Alfa loh. Nah, kan jelas kan? Ya, sudah ada visual, jadi kita gampang untuk menuju tujuan itu. Oh, ada papan namanya seperti itu, ditaruh di atas ukurannya sekian, ya kan? Meja kasirnya, oh ternyata Alfa itu di sebelah kanan. Ketika kita masuk pintu, kemudian kalau cari es krim, oh ternyata freezernya itu taruh sebelah kiri, nempel kaca, ya kan? Kalau cari rinso, oh ternyata begitu Pak pintu masuk itu lurus paling belakang, ya kan? Cari cap kaki tiga ternyata sebelah kiri nempel dinding ngadep ke kasir. Saya udah sampai hafal karena itu benchmark supaya apa, kita nggak terlalu banyak mikir lagi gitu. Sebenarnya benchmark itu ada nanti itu ya, jadi itu makanya pertama ada apa, komputernya apa yang terbesar, yang sesuai visi kita apa. Kemudian yang kedua itu baru satu, kompetitor yang terlama. Oh, jadi kompetitor ini mungkin tidak terbesar, tapi dia masih eksis sejak dahulu sampai sekarang. Ini kan sesuatu gitu kan, ya nggak? Nah, kita harus audit kenapa dia bisa bertahan gitu. Coba sekarang logikanya customer kan begini, kenapa kok nggak ambil jasa ke aku ya? Ah, kan ada yang lebih besar. Jasa yang kayak kamu, aku lebih enak yang bisa nah gitu. Kayak kita ke mall aja. Kenapa dia ke mall? Kenapa dia ke Alfa? Kenapa nggak ke toko kelontong sebelah rumah? Karena dia lebih trust mungkin karena lebih besar. Tempatnya lebih bagus, ya nggak? Lebih fresh, lebih seger, ya nggak? Kenapa nggak ke toko kelontong sebelah rumah? Karena kompetitor pertama tadi, dia lebih besar daripada kita. Yang kedua, loh kenapa nggak kita? Ah, saya sudah langganan sejak lama, ya nggak enak dong kalau pindah. No, kan? Karena saya lebih trust dengan perusahaannya sudah lama. Kalah lagi kita. 2-0 kan? Nah, kalau 2 ini kalah ya, paling nggak 2 jenis customer sudah hilang.
nggak ngomset di produk kita, di perusahaan kita, tapi ngomset di tempat lain. Itu baru dua. Yang ketiga adalah kompetitor yang terunik. Unik itu bisa produknya, bisa layanannya, bisa tempatnya, fasilitasnya. Kalah lagi kita 3 dibanding 0. Oh, lebih asik di sana, nyaman, coach, nggak usah. Itu biasa-biasa aja. Apalagi harganya sama, itu harganya sama, ya. Tapi tidak istimewa. Apalagi harganya lebih mahal. Ketiga, mau tahu lagi yang keempat? Yang keempat adalah, oh, nggak mau ya ternyata. Ya, mau ya, kebetulan yang keempat ya, contohnya ya. Nah, yang keempat itu adalah kompetitor yang terdekat. Nah, kalau Tenita punya toko, dekat itu sangat ganggu loh. Bisa dekat secara lokasi, bisa dekat secara produk, mirip banget. Coach, kalau yang Indomaret sama Alfamart Nah, itu mirip ya, colornya mirip, di dekat Jimbaran tuh juga juga. ada kan KFC, McD, Yes, pizza. yes, Itu itu juga. menurut itu yang saya maksud, dan itu Indomaret atau Alfamart harus audit itu tiap hari. Di sebelah itu promo apa ya? Oh, minyak goreng. Di sini promo apa ya? Kalau perlu saya borong itu yang promo. Misalnya biasanya harga 25, di promo 20, ya jumlahnya 100 pieces, dibeli semua itu 100 pieces supaya nggak ada promo di sana. Terus dipindah di tokonya. Sampai begitu, teman-teman. Sehingga nggak ada peluang pelanggan ke sana. Gini loh, kalau yang terdekat tuh begini, misalnya di toko kita itu ada potensi pelanggan, mungkin dekat perumahan gitu ya, mungkin ada 1.000 jiwa. Kalau itu hanya toko kita aja penyedia barangnya, kan potensinya ke kita semua, betul nggak? Nah, begitu ada 2 kan terbagi, kita 3 kan terbagi, betul nggak? Jadi Alfa sama Maret itu sebenarnya bagi-bagi ya. Dan itu kita harus audit. Kalau enggak, kalah terus kita di sana, promo lagi kok enggak. Jadi pelanggan itu enggak sempat mampir ke toko kita. Jadi kita tahu dia mainnya, apalagi komoditas itu harganya kan masih sama karena dari pabrik kan. Kita beda sedikit saja, mahal Rp1, Rp5, orang nggak masuk ke kita. Makanya harus tahu mereka jual apa, diskonnya apa gitu kan. Nah, itu yang keempat. Terus yang terakhir, kelima adalah kompetitor yang terbaru. Nah, ternyata ada lagi yang buka persis kayak milikku. Bahkan yang terbaru kadang lebih inovatif, dananya lebih segar, orang-orangnya lebih energi, tempatnya lebih keren gitu kan, lebih gozi dan lain-lainnya. Kalah lagi kita. Kalau sudah nggak ada yang menang kayak begini, nunggu 3 bulan, 6 bulan, setahun, nggak bisa memanjang kontrak udah. Akhirnya meninggal. Itu Bu Anis ya tentang contoh sedikit dengan audit kompetitor. Makanya nanti ada hubungannya dengan bagaimana membuat value. Ya gitu ya. Ya, membuat value. Nah, itu kayaknya perlu dicatat Bu, nanti itu kayak penting sekali itu sebelum kita launching bisnis kita harus sudah bisa dengan PD punya value yang layak dijual bebas gitu kan, dan pastikan itu menang produk itu. Gitu. Kalau enggak, kita akan bersaing dengan 5 jenis kompetitor yang sangat mengerikan. Makasih Coach Alim, luar biasa. Ini ada bisnis
Canva ini sudah banyak banget di-spoiler sama Kak Salim. Tapi next semoga kita bisa buat lagi gitu ya. Baik, tadi saya lihat beberapa yang baru join, selamat datang dan terima kasih sudah join bareng kita gitu. Di Bali sudah jam 9:30 ya. Baik, sebelum Nah, jam lagi berarti ya. setengah jam lagi deh ya, setengah jam lagi untuk memuaskan dahaga teman-teman. Ada yang mau bertanya? Kalau karena di kolom chat tidak ada nih, kayak gitu. Oh, cukup berarti ya, selesai. Nah, saya yang tanya. Oh, Iya, Coach. Jadi, oh, off. Nggak dengar, Bu. Kayaknya Tes, oh iya, tes. Udah, Ya, Mas. udah. Baik, jadi tadi Coach Alim banyak sharing banyak hal gitu ya, yang pasti tentang Miss Canva dan sebagainya. Nah, kalau yang saya rasakan nih, curhat nih, sesi curcol gitu. Untuk naik dari, kan semua biasanya dari ketika kita bukan sultan nih, anak sultan maksudnya, kayak mungkin Bakri dari apa tuh kan mereka sudah langsung punya dana banyak gitu. Kalau kita yang merintis ini kan pastinya biasanya berawal dari pedagang dulu nih gitu. Dari pedagang konsisten, fokus, akhirnya mau naik ke pebisnis gitu. Nah, kalau untuk naik level nih, Coach Alim dari pedagang ke pebisnis gitu, maka poin apa sih yang harus dilihat, harus disiapkan gitu, sebelum untuk naik level sebagai pebisnis gitu. Oke. Kalau selama ini kan kita kalau ngobrol sama teman bisnis omset berapa gitu, kadang bahkan omset aja tuh kadang juga teman-teman nggak tahu omset itu yang mana sih gitu. Ternyata ya omset itu dianggap keuntungan, padahal dalam omset itu masih ada lagi angka-angka yang lain kayak gitu. Kayak gitu sih Coach yang mungkin bisa minta tolong dibantu ya, di share gitu. Supaya misalnya saya nih misalnya sebagai pedagang ingin naik kelas dong dari bisnis, maka apa yang harus saya siapkan dan stepnya seperti apa. Terima kasih Coach Alim. Iya. Oke. Bagus pertanyaannya. Jadi gini, siapa sih yang nggak ingin bisnisnya naik ya? Masa ya yang penting jalan apa gitu aja kan, nggak ingin terus naik berkembang ya kan, omset dan profit semakin bertumbuh ya kan, begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana men-scale up itu dan apa yang harus disiapkan, begitu kan? Gitu. Maka yang harus dilakukan adalah lihat dulu produk kita, jasa kita, apakah layak dan siap nggak, atau bisa nggak di scale up, begitu loh. Apa itu yang harus kita perhatikan? Apa itu yang harus kita perhatikan? Pertama adalah bisnis kita itu proven profit, profitnya harus terbukti ada gitu. Bener nggak bisnis itu menguntungkan? Kalau nggak menguntungkan di scale up ya berarti mengkoleksi kerugian dong, gitu nggak? Nah, masalahnya banyak orang yang nggak tahu sebenarnya berapa sih profitnya. Hati-hati loh teman-teman. Soalnya ada yang sampai sekarang nggak tahu aslinya satu produk yang dia jual itu berapa sih profitnya. Kenapa nggak tahu? Karena dia nggak bisa menghitung harga pokok produksi atau HPP atau harga pokok penjualan gitu. Saya dulu ya sering orang datang ke tempat saya yang kemudian kita menghitung HPP-nya, karena nggak bisa ngitung sendiri, datang ke tempat saya kita hitung bareng-bareng HPP-nya, ternyata rugi. Jadi Coach selama ini saya bangun sebelum subuh ya kan,
Dari kampung saya siapin kendaraan, saya packing sendiri, saya selama ini rugi. Ya iya, itu kamu hitung sendiri kan, di papan itu masih ada. Loh, berarti saya mendingan tiduran nggak kerja, Coach. Malah nggak rugi. Saya kerja disuruh tambah rugi. Ya iyalah. Jadi setiap beraktivitas untuk dagangnya justru dia mencetak kerugian. Loh, hati-hati teman-teman. Karena biasanya secara simpel gini, karena mereka tidak memperhatikan unsur-unsur biaya. Unsur biaya kan ada dua, fixed cost sama variable cost. Biaya tetap sama biaya variabel. Nah, ini lama lagi kalau kita gitu. Jadi pertama, yang harus kita perhatikan adalah terbukti profit enggak. Nah, caranya untuk membuktikan profit enggak, ya dihitung harga pokok produksinya. Sehingga kemudian setelah tahu harga APP-nya, kita jual berapa, ada profit enggak, nutup enggak dengan biaya operasional, nutup enggak profit itu ketika diakumulasikan dengan fixed cost-nya. Biaya tetapnya dalam satu bulan. Jangan lihat dari hasil untung per basis-nya, tapi apakah akumulasi dari profit itu bisa nutup biaya operasional sehari-hari, sebulan, biaya gajinya mungkin, atau biaya gaji diri sendiri. Masa bisnis nggak digaji? Gitu. Biaya listrik, biaya iklan, biaya internet, ya nggak? Itu fixed cost, teman-teman. Itu pertama. Ya kan? Itu yang harus diperhatikan, apakah benar-benar profit. Ya. Kedua, apakah bisnis ini bisa diduplicable, maksudnya bisa dikembangkan, maksudnya begini, oh ternyata bisnis ini nggak bisa dikerjakan oleh orang lain, aku tok, ya nggak bisa di scale up teman-teman. Walaupun karyawan nggak bisa, hanya aku yang bisa, ya nggak bisa. Gimana caranya nanti kalau udah besar? Masa dilakukan sendiri terus? Ya berat, teman-teman. Ya. Jadi kalau bisnis itu bisa diduplikat, bisa diajarkan, misalnya cara jualnya, cara masaknya, cara ngukurnya, pokoknya cara operasional itu bisa diajarkan ke tim kita, insya Allah bisa di scale up. Kemudian yang kedua, jangan lupa, saya lupa tadi, yang berikutnya adalah apakah ada segmen pasarnya? Pasarnya ada nggak? Ya gitu loh maksudnya. Tapi sebenarnya berhubungan dengan profit juga sih. Artinya ini kalau dijual orang berani beli mahal dan ada profitnya, tapi pasarnya nggak ada. Nggak ada orang butuh. Ya, kita punya value sangat menarik misalnya. Keren ya. Tidak ada saingan. Kece lagi misalnya. Keripik kulit durian. Oh, kan keren kan ya? Nggak ada saingan, keren. Tapi nggak ada yang mau. Ya nggak bisa dijual. Walaupun keren, walaupun berbeda gitu. Nah, jadi lihat segmen kita ada nggak pasarnya. Kalau pasar masih melimpah dan di negara ini katakanlah gitu dan bisa dijual di dalamnya, insya Allah bisa. Ya, itu. Kemudian nanti perhatikan juga apakah secara undang-undang aturan bisa dikembangkan nggak. Kadang-kadang kan ada terbentur izin, bentur dengan aturan lingkungan, misalnya berkaitan dengan lingkungan hidup, pencemaran, apakah bisa? Ya itu penting kan. Jangan sampai nanti di scale up, perlu dana sudah besar digelontorkan, ternyata izinnya nggak keluar. Ya kan? Termasuk haki ya tolong, nanti kayak MS Grow nanti. Begitu sudah besar gitu kan, ternyata diklaim orang lain, ngenes kan. Ya, pastikan dicek brandnya aman nggak ini. Ya, kalau perlu didaftarkan terlebih dahulu brandnya, ya. Hakinya harus beres dulu. Kayak begitu-gitu ya, Teh ya. Insya itu Bu Yuli, jadi tadi apa tadi tentang sudah terbukti belum ada pangsa pasarnya enggak, terus secara legal ini bisa enggak secara aturan, ya.
begitu. Terus bisa diajarkan, bisa dikerjakan oleh tim, maksudnya begitu. Ya, karena nggak mungkin bisnis besar dikerjakan sendiri. Ya. Bu Aya, left, ya silakan. Terima kasih ya. Dari mana Bu Aya nih? Oke, oke, Bu, saya gitu, saya jawab aja. Mudah-mudahan bisa diterima. Ya, Coach, Masya Allah, ilmunya menarik semua gitu ya. Buat teman-teman yang mungkin masih, jadi saya tuh punya ini ya, suka ngobrol sama suami gitu. Kalau kita membuat produk gitu, memang benar kata Coach Alim, perlu yang namanya itu pembeda gitu, pembeda apa value proposition-nya, terus kemudian apakah yang terunik dan sebagainya. Contoh nih yang sekarang lagi hit itu kan minuman boba ya, atau minuman-minuman yang anak-anak kekinian tuh gitu. Nah, kebetulan di Depok ini tuh itu sangat menjamur gitu. Dari yang pedagang kaki lima ada, di Bali saya juga yakin banyak gitu ya, yang harganya 10.000, 15.000 dan sebagainya. Sampai ada juga yang brand-brand besar yang ngejual franchise-nya di angka hampir ratusan juta gitu. Kayak misalnya es teh ya, es sebel teh kayak gitu. Nah, itu ada kalau di Jimbaran ada ya arah mau masuk ke Taman Gria itu es teh. Bayangkan kita kebayangkan es teh biasa ya. Kenapa sih kok mahal banget? Kenapa kok bisa sampai 1 cup itu kalau di Bali 25.000 gitu. Kalau di sini 15.000 kan. 15.000 sampai 20.000. Terus ada apalagi haus gitu. Namanya haus emang gitu. Dan itu juga mahal gitu kan. Tapi ada yang beli juga gitu. Nah, apa sih pembeda-pembedanya gitu. Nah, itu memang menjadi hal yang menarik untuk kita pelajari ya teman-teman. Tadi seperti Coach Alim sampaikan gitu. Nah, Teh Nita, mungkin kita bisa foto bersama kali ya. Foto bareng dulu ya Teh ya. Ya. Sesi foto ya? Sesi foto. Karena di Bali sudah mau jam 10. Iya, ya. Jadi sudah pada mulai. Ya, alhamdulillah ya, perdana dengan orang sekitar 20-an peserta, ya alhamdulillah ini sukses menurut saya. Awal tadi 22 ya, sekitar jam berapa tadi? Jam 9-an kayaknya. Ya silakan dibuka dibuka cam-nya. Bisa tolong off cam dulu teman-teman buat kita dokumentasi ya. Dokumentasi ya, makasih Bu Happy, Mas Haji. Mas Haji kapan-kapan saya minta tolong ya ngisi di Genpro ya. Sharing tentang pengalamannya bagaimana lika-liku produksi usaha printing gitu ya. Oke, insya Allah. Ya, terima kasih. Ada Pak Prapto, Bu Fitri, Bu Bekti, Mbak Anis, Bu De. Oh, ada dari DIY juga nih Bu Desi. Bu Desi dari DIY. Bu Desi ya? Dari Jogja, Bu Endang, Pak David, BPJE kita. Pak Mustafid, Bu Agisna, Bu Ani Hanifah nih Bali ya? Ya Teh ya? Dari Sukabumi Teh. Maaf baru join. Oh iya, dari Sukabumi. Aduh. Sukabumi. Maaf. Iya, WE Sukabumi. Kak Dian, ya. Maaf Bu Ani. Ya ini habis ini baru pulang anak dirawat jadi baru ingat ya Allah. Oh ya Allah, iya. Terus Sakit Bu. Nggak salah ini ya Bu ya, di DPP juga ya? Ya di WE Komdep di WE Pusat. Ya, WE Pusat Bu Ani. Ibu Ani tinggal di Sukabumi ya? Oh iya Pak, di Sukabumi Pak. Oh, salam ke Coach ini ya, Didin ya. Didin Bebek Jontor ya Pak? Yes. Ya, Jontor. Saya pernah makan di sana gitu. Oh gitu, siap nanti saya salamin. Iya, makasih. Makasih ya Bu Ani ya sudah hadir ya jauh dari Sukabumi. Ya baik, mungkin seadanya dulu Teh di foto. Teh Nita yang foto ya. Baik, sudah selesai. Oke, makasih banyak.
Baik, itu saja hari ini. Kesimpulannya luar biasa, banyak banget materinya. Kalau saya simpulkan satu nggak bisa. Intinya setelah ini ayo action gitu ya. Jadi yang kita harapkan itu setiap habis webinar itu juga action gitu. Karena apalah arti ilmu kalau nggak di nggak diaplikasikan nggak ada action. Nanti dari action ketika ada banyak pertanyaan-pertanyaan, nah monggo teman-teman silakan bisa japri-japri Coach Alim gitu atau bisa apa namanya ikut lagi sesi berikutnya untuk tanya ke coach yang kita hadirkan. Baik, itu saja dari saya. Saya selaku moderator malam ini memohon maaf apabila dalam membawakan acara memoderasi acara ini ada kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di pekan depan dengan kondisi yang lebih baik, sehat semua, dan bisa kita semakin sukses dan juga berkah. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni sudah memandu acara kita malam ini ya. Walaupun agak tapi insya Allah nih tetap semangat insya Allah ya. Ya betul kata Bu Yuli tadi, yang penting itu adalah actionnya. Dan kayaknya saya nih banyak yang paling banyak tertampar nih kayaknya. Sama teh, saya juga tertampar dus gitu. Paksa banget gitu ya. Ya. Baik, sebelum saya tutup mau berpantun ria dulu ya. Asik. Boleh. Lari 5 set aktif dilakukan sambil minum es mambo yang baru dibeli. Mindset positif bisa kita terapkan, sukses bersama Gen Pro Bali. Allah Akbar. Cakep. Ya, Keren teh. Bapak Ibu semua, mari kita tutup ya acara malam kita hari ini. Insya Allah pekan depan ya ada jadwal kita juga ya. Jadi kita insya Allah setiap Sabtu malam ya atau malam minggu. Kita malam mingguannya di webinar ya. Yang insya Allah dengan pembicara yang lain yang tentunya tidak kalah menarik ya, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini mendapatkan satu pencerahan atau satu ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk bisnis kita. Amin. Baik ya, kita tutup dengan hamdalah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai MC mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.